Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami Mahkota Simpruk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, niat yang mulia. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita semuanya, duduk kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat amal itu sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah buat kita semuanya, dan terbukanya pintu-pintu surga buat kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah, sampai wasyaraitu wujubul jum'ah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hada fasl, halaman 11. Faslun, fasal atau bab wasyaraitu wujubul jum'ati, syarat-syarat wajibnya salat Jumat ya. Syarat-syarat wajibnya atau terkena kewajiban salat Jumat itu sab'atu asya, ada 7 perkara ya. Sab'atu asya. Nah, syarat wajibnya sholat Jumat ada 7. Yang pertama yaitu al-islamun, Islam. Syarat syarat terkena kewajiban sholat Jumat yang pertama adalah Islam. Kalau nggak Islam ya nggak terkena kewajiban. Maka ketika sholat Jumat kita hidup di negara mana negara itu tidak tidak menggunakan hukum Islam ya, banyak yang masih jual beli, bahkan berlalu lalang di jalan-jalan masih rame. Tapi kalau ketika kita berada di negara-negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, maka ketika sholat Jumat terlihat sepi ya. Kalau di negara kita Indonesia belum menerapkan hukum Islam ya, berarti ya masih rame. Dan negara-negara Arab pun tidak semuanya yang menerapkan hukum Islam ya. Salah satunya di Mesir juga waktu sholat Jumat masih rame-rame saja, mal-mal juga masih rame ya.
Ya di Saudi aja, itu pun di dekat-dekat yang dekat-dekat Makkah, dekat-dekat Madinah. Ya, kalau udah jauh dari itu, kota itu ya tetap ramai bagi yang non muslim. Jadi syarat utama Islam dulu, ya. Jadi kalau nggak Islam, sekhusyuk apapun sholat Jumatnya ya nggak diterima, nggak sah sholatnya. Syarat wajibnya harus Islam. Kemudian wal bulughul baligh. Ya, kalau balik itu kemarin sudah dijelaskan sekitar umur berapa. Ketika kita sudah punya anak, ya menginjak balik, akil balik, maka harus diperintah ketika tidak mau sholat Jumat. Kewajiban bagi orang tua. Ya, mau tidak mau orang tua kita punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat Jumat yang sudah balik. Belum balik pun diajarkan, ketika sudah masuk balik terkena kewajiban itu mudah, udah terbiasa. Jangan nunggu balik dulu, ya. Jadi cara mendidik anak memang susah-susah gampang ya. Nggak boleh dikerasi juga, nggak boleh terlalu dilempeng, terlalu dilepas. Nanti semakin jadi. Kalau masalah kewajiban ya harus kita tegasin. Ya, ini wajib ya harus wajib. Ya, biar anak itu ketika balik nggak merasa berat untuk sholat Jumat, udah terbiasa. Maka semasa-masa tamyiz, semasa mau menginjak balik itu udah perintahkan aja, ya, untuk anak laki-laki. Ya, ketika mau balik perintahkan, ajarkan untuk sholat Jumat. Bahkan kasih tahu syarat-syaratnya, semua kasih tahu, ya, biar lebih ini lagi, ya, sholatnya lebih mantap lagi begitu. Wal aklu, dan mempunyai akal. Syarat ketiga itu berakal. Ketika ada orang gila di tengah-tengah perjalanan nggak sholat Jumat, ya udah nggak punya kewajiban, nggak punya akal. Kalau masih akalnya masih normal, ya udah berarti kena kewajiban. Ya, berakal. Kalau nggak berakal berarti nggak kena kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian wal khurriyah. Khurriyah ini adalah merdeka, bukan budak. Khurriyah, ya, sekarang udah nggak ada budak. Khurriyah itu seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Wadzukuriyah, dan laki-laki. Nah, kalau perempuan ada mau sholat Jumat gimana? Ya, ketika ada perempuan sholat Jumat, itu bahkan kalau perempuannya masih muda, ada yang mengatakan mengharamkan. Karena apa? Banyak fitnahnya. Tuh salah satu. Tapi kalau sudah berumur, ya, ada yang mengatakan membolehkan. Yang penting ketika keluar itu tidak terjadi fitnah. Kalau setahun sekali kayak Idul Fitri, Taraweh, itu ya nggak apa-apa. Nah, ini kan mingguan. Wasihatu, sehat ya, sehat jasmani. Kalau sakit, umpamanya ketika kita sakit, di bawah jalan aja rasanya susah, berat banget kepalanya, pokoknya sakit lah, yang bisa merasakan sakit, yang dapat rukhsah, dapat dispensasi untuk tidak bersolat Jumat itu ya kita sendiri yang bisa merasakan. Kalau sekiranya kita sakitnya masih bisa jalan, masih bisa ditahan, ya kita lakukan, ya, kita lakukan. Kalau masih pusing-pusing dikit terus dibuat kesempatan, nih sakit nih dikit, ada rasa pusing, nggak Jumatan nah ini kan dibuat-buat. Ini Allah Maha tahu, ya, kira-kira sakit yang bisa ngukur ya kita sendiri, sakit seperti apa ya kita sendiri yang bisa ngukur. Sekiranya nggak bisa jalan ke masjid, ya itu aja udah diperbolehkan tidak sholat Jumat, nggak apa-apa. Kalau memang betul-betul rasa sakit itu tidak bisa ditahan ketika jalan ke masjid, bahkan naik motor aja nggak kuat, ya udah itu terhitung sakit. Ya, pokoknya sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, untuk pergi ke masjid, itu baru dapat rukhsah, baru dapat dispensasi untuk tidak sholat Jumat. Wal istitanu, ya, istiton itu harus mukim, ya, bertempat tinggal di situ. Itu
yang terkena kewajiban. Intinya nggak musafir lah, ya, tetap di situ, ya, nggak musafir. Lawannya kalau musafir kan nggak kena kewajiban sholat Jumat, ya. Bahkan musafir itu tidak mengesahkan sholat Jumat ketika sholat itu, ya. Jadi kalau mau Jumatan ya silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak mau Jumatan ya nggak apa-apa, dia musafir berarti kan. Intinya mukim, tinggal di situ, bukan pendatang gitulah, ya. Itu berarti terkena kewajiban, ya. Jadi 7 itulah syarat-syarat wajibnya terkena sholat Jumat, ya. Ada 7 tadi. Kalau 7 itu sudah terkumpul dan jadi satu, berarti sudah terkena. Semuanya kumpul, nggak balik, berarti nggak kena kewajiban. Semuanya ada syarat-syarat, nggak laki-laki, ya berarti nggak kewajiban, ya. Semuanya ada, nggak sehat, ya nggak kena kewajiban. Semuanya ada 6-6-nya, musafir, nggak penetap di situ. Seorang musafir ya nggak kena kewajiban untuk sholat Jumat, ya. Semuanya dapat, akalnya bermasalah, berarti nggak kena kewajiban sholat Jumat. Ya, begitu juga semuanya 6-6-nya ada syaratnya, nggak Islam, ya udah nggak kena juga kewajiban sholat Jumat. Baik, selanjutnya wasyaraitu fi'liha salasatun. Tadi syarat orang yang wajib sholat Jumat itu ada 7. Nah sekarang syarat mengerjakannya. Syarat mengerjakannya fi'liha salasatun ada 3. Yang pertama adalah ayyakunal balatu misron au qaryatan wa ayyakunal adadul arba'ina min ahlil jum'ah. Syarat pertama yaitu ayyakuna, adanya baladun tempat atau kota, mikron, qaryah bisa berarti desa, ya. Jadi sebuah desa, ya, ada sebuah desa, sebuah kota atau suatu tempat yang memungkinkan untuk sholat Jumat, ya itu, ya nggak mungkin kalau di hutan gitu nggak ada orang, nggak mungkin melaksanakan. Ya mungkin pokoknya kota yang banyak tempat orang, ya tempat yang mana dihuni banyak orang, itu baru memenuhi syarat untuk dilaksanakan sholat Jumat, ya. Umpamanya satu kampung qaryah, ya, tapi nggak ada orang, itu penghuninya kampung itu cuma 3 orang, ya, maka belum terkena kewajiban sholat Jumat, ya. Harus bergabung di kampung lain, ya, harus bergabung di kampung lain yang mana itu terhitung sah untuk mendirikan, ya, sholat Jumat. Ya intinya itu. Jadi sebuah tempat, sebuah qaryah atau kota yang memenuhi syarat, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau sudah itu kemudian syarat kedua wa ayyakuna adadul arba'ina min ahlil jum'ah, yaitu ada seorang mukim, ya, wa ayyakuna adanya adatun hitungan, adat itu hitungan, arba'ina 40 min ahlil jum'ah, dari orang yang berkewajiban sholat Jumat, ya. Jadi orang yang berkewajiban sholat Jumat ini harus ada 40 menurut Imam Syafi'i. Kalau nggak ada 40 berarti belum terhitung sholat Jumat. Permasalahan, ya, sebuah masalah kalau kita ada di perkantoran itu kan pendatang semuanya, ya, nggak ada orang kampung, ya. Perkantoran itu orang pendatang semuanya, tapi melaksanakan sholat Jumat, ya, maka itulah ada khilafiyah, ada yang mengatakan ya diperbolehkan daripada susah. Kalau kita ini sholatnya harus di luar, nanti kondisikannya susah, maka dikasih rukhsah, itu pengecualian. Ada yang mengatakan boleh, tapi kalau bersikeras nggak sah itu sholat Jumatnya. Ada yang benar-benar keras itu nggak mau sholat di situ karena nggak sah itu terhitung. Oh, nggak ada yang mukim di situ, pendatang semua, pekerja semua. Ya yang keras benar-benar nggak mau, udah nggak mau sholat di situ Jumatannya, ya. Bahkan ketika datang di situ dia musafir karena ini nggak memenuhi syarat, tahu ilmunya nggak memenuhi syarat, ini nggak memenuhi syarat untuk sholat Jumat, ini untuk mendirikan sholat Jumat nggak penuhi syarat, ini mending saya sholat zuhur aja,
Ada yang seperti itu, ya. Maka kita kembalikan kepada diri masing-masing, ya. Memang ada yang berpendapat karena kalau diwajibkan untuk sholat di luar, ya, maka nanti ngondisikan kembalinya susah. Sholatnya di sono, ya. Dibawa berpencar-pencar sholatnya, jauh-jauh, apalagi deket-deket masjid situ nggak ada, umpamanya repot. Ya, ini daripada nggak sholat Jumat, yuk kita dirikan sholat Jumat. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ini hanya ini rukhsah, itu misalnya pengecualian. Ya bunyinya kenyataannya banyak di Jakarta kayak begitu. Ya, mungkin di kampung nggak ditemukan, tapi kalau di Jakarta banyak. Di tengah-tengah kota itu nggak ada kampung, semua sudah apartemen, sudah bangunan-bangunan yang mana nggak ada penghuni kampung yang tinggal di situ tuh nggak ada, semua pendatang semua. Udah masjidnya didirikan di dalam gedung lagi, ya. Itu. Terkadang ada masjid di luar, gak di gedung, di luar. Ya kayak masjid sekarang, masjid yang tempat saya ngajar itu di Al-Mughni itu, pribumi udah semakin habis. Orang yang mukim di situ udah semakin habis. Nah nanti gimana, dipertanyakan ini untuk mendirikan sholat Jumat kalau nggak ada 40. Nah udah pada keluar, udah pada nggak tinggal di situ, ya. Ya pribuminya situ udah semakin habis, saya lihat itu. Rata-rata sudah pendatang semua. Ya, rata-rata udah pendatang semua. Nah nanti lama kelamaan habis, nggak ada 40. Nah pertanyakan lagi itu untuk mendirikan sholat Jumatnya. Ya, nanti hitungannya kayak di gedung-gedung juga ujung-ujungnya gitu, kayak perkantoran-kantoran juga gitu. Ya, yang terpenting selagi masih ada yang berpendapat boleh, ya Allah, niat kita karena Allah, daripada nggak sholat Jumat, ya insya Allah lah, ya, daripada memikirkan kemaslahatannya, ya, yang penting kita memikirkan kemaslahatannya. Hukum itu tidak terlalu ini. Ya seperti begini, kayak seperti orang yang tatunya penuh. Kalau syariatnya udah nggak akan sah itu, wudu aja nggak sah, apalagi sholat. Terus apakah nggak sholat selamanya? Nah kalau orang kerja di kantor, memang tiap harinya itu bertahun-tahun kerja di situ, kalau memang nggak boleh sholat Jumat, terus nggak sholat Jumat seumur hidup. Nah itu berbicara kemaslahatan, makalah timbullah hukum-hukum, ya. Ulama-ulama mungkin memperbolehkan dengan perhitungan seperti itu. Nggak mungkin nggak sholat Jumat selamanya, tapi kalau diharuskan sholat di luar, nanti kondisikan nggak kondusif, lingkungannya kondisinya nanti repot, ya. Pada pulang pencar kemana-mana, ngumpulnya bisa kumpul lagi jam 2, jam 3, apalagi ada kemacetan seperti itu tengah-tengah kota, udah. Ya, dengan pertimbangan berbagai macam alasan, akhirnya ada yang mengatakan diperbolehkan untuk sholat Jumat di kantor-kantor gitu, diperbolehkan. Ini sebuah pengecualian, ya, kayak tadi itu masalah siapa tidak kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi hukumnya orang sholat yang berpakai tato, nggak boleh sholat, udah percuma sholat, terus nggak sholat selamanya. Apa itu lebih benar? Apa dikatakan itu lebih benar daripada sholat? Gitu. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut wa ayyakunal waktu baqiyan. Ya. Waktunya cukup untuk melaksanakan sholat Jumat syaratnya. Umpamanya mau sholat Jumat asar kurang 10 menit. Ya, sholat Jumat kan di waktu zuhur, waktunya udah mepet, udah mau habis melaksanakan sholat Jumat, cukup nggak? Ya kalau nggak cukup, ya udah sholat zuhur saja, umpamanya. Jadi waktu itu cukup. Wa ayyakuna waktan baqiyan, itu cukup. Ya, fa in kharaja, ya, terkecuali waktu au udimati syurut sulaita duhran, ya. Yaitu terkecuali waktu itu atau au udimati syurut sulaita, ya, sulliyat duhron, maka kita cukup melakukan sholat. Nah, waktu cukup untuk melaksanakan sholat Jumat nih, ya. Dan apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, itu loh maksudnya. Au udimati syurut itu tidak adanya syarat kurang satu.
ya, maka suliyat dhuhron, maka cukup dengan sholat duhur. Itu ya. Jadi ketika waktu itu harus cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, syarat itu. Kalau nggak cukup ya jangan dipaksain, udah sholat zuhur aja. Atau syaratnya kurang satu, ya udah sholat zuhur aja. Ini menurut kitab ini, gitu. Nah permasalahannya kan ini terus nggak akan cukup, syaratnya nggak akan memenuhi yang 40 tadi, ya. Nggak akan terpenuhi sampai kapanpun, semuanya kalau di perkantoran itu kan, semua pendatang semuanya. Tuh, gimana itu coba? Nah, itulah kan timbul-timbulan khilafiyah, akan timbul pendapat-pendapat, ya, istihad akan timbul. Maka ada yang mengatakan diperbolehkan dengan berbagai macam syarat tadi, berbagai macam masalah-masalah itu tadi dipertimbangkan, daripada nggak sholat Jumat selamanya, ya udah diperbolehkan akhirnya. Selanjutnya khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma an tusalli rak'ataini fi jama'at. Ya. Baik, kemudian syarat berikutnya wa faraiduha, ini fardunya ya, tadi syaratnya. Tadi syarat melakukannya, syarat itu di luar. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu itu ada syarat. Maka sesuatu yang ada di luar pekerjaan itu namanya syarat. Kalau sesuatu yang ada di dalam pekerjaan namanya rukun atau fardu. Ya, kayak wudu itu termasuk syarat sholat. Pakaian suci syarat sholat. Ya, menghadap kiblat syarat sholat. Di luar dulu, kita ngadep dulu, ya. Rukun-rukun kayak niat, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, sujud, ruku dan lain sebagainya, ya. Itu termasuk rukun di dalam. Nah, tadi syaratnya ada 3. Kemudian sekarang wa faraidu, dengan fardunya atau rukun-rukunnya salah satu ada 3 juga, ya. Pertama adalah khutbatani yaqumu fihima. Ya, 2 khutbah yang didirikan di antara keduanya, maksudnya fihima 2 khutbah ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan khutbah itu juga ada rukunnya, ya. Khutbah itu ada rukunnya. Rukun khutbah ada berapa? Ada 5 ya. Baca hamdalah yang pertama, itu pun harus di bahasa Arab. Rukun itu wajib berbahasa Arab. Rukun, ya. Rukun itu wajib berbahasa Arab. Ingat nih, rukun wajib berbahasa Arab. Jadi ada segala puji bagi Allah. Itu alhamdulillah juga. Enggak alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, umpamanya ada yang khutbah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Nikmat karunia ini atas semua datangnya dari Allah. Tidak pakai bahasa Arab, rukunnya batal, ya. Atau memuji kepada Allah, baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, sholawatnya, ya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahasa Indonesia sholawatnya nggak boleh, karena sholawat rukun, ya. Alhamdulillah bahasa Arab, memuji kepada Allah bahasa Arab, kemudian sholawat berbahasa Arab. Wasiat ittaqullaha, jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bahasa Indonesia nggak sah. Terus itu rukun ketiga ya, wasiat. Keempat adalah membaca sebagian ayat suci Al-Quran. Ya, kalau membaca ayat suci Al-Quran nggak boleh dibaca terjemahnya, harus Arabnya, ya. Umpamanya saya baca terjemahnya, nggak usah Arabnya, nggak apa-apa. Ya nggak boleh, kalau rukun, masuk rukun harus berbahasa Arabin, ya. Umpamanya nggak jadi berbahasa Arab, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 1 bulan penuh, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Umpamanya di Indonesia kan gitu ya. Nah, itu nggak sah, harus berbahasa Arab.
Kemudian yang terakhir adalah mendoakan kepada orang mukmin. Ya Allah, ampunilah mukmin mukminat ya, yang hidup maupun yang meninggal tidak berbahasa Arab, padahal itu rukun. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya semua yang masuk dalam rukun wajib berbahasa Arab. Ya, itu. Maka kita membaca rukunnya saja nggak apa-apa, udah selesai, rukun saja selesai, udah masuk khutbah kedua, begitu. Ya, cuman baca Quran sama mendoakan mukmin mukminat ini boleh di salah satu di antara kita baca, ya. Namun yang hamdalah, sholawat, wasiat ini ada di dua-duanya, ya. Yang keempat baca Quran dan mendoakan orang-orang mukmin itu boleh di akhir, ya, boleh di akhir di khutbah kedua. Maka ketika mendoakan orang mukmin rata-rata di khutbah kedua. Di antara, tapi ada yang terakhir itu biasanya kan barakallahu lakum wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat wal mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ada yang membaca. Itu apa? Khawatirnya nanti khutbah kedua nanti lupa. Khawatirnya itu buat antisipasi. Ya, terus membaca ayat Quran di depan, di awal, nggak apa-apa. Nanti takutnya nggak ada baca ayat Quran. Maka kalau orang-orang nadiyin, orang dulu lama itu kalau nggak baca innallaha wa malaikatahu itu kayak kalau masak kurang garam gitu. Walaupun itu nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting udah baca Quran di awalnya, gitu loh. Tapi rata-rata pasti ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rata-rata ada itu. Karena setelah itu baca sholawat, enak tuh. Ya, baca sholawat. Terkadang ada kejanggalan ketika kita tahlil atau apa ya, baca ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, baca tahlil atau kita baca itu terus gak sholawat, itu kan seakan-akan kita merintahkan orang bacalah sholawat. Allah dan malaikat aja bersolawat, ya, itu merintahkan kepada orang. Nah, kita sendiri nggak sholawat. Setelah baca ayat itu minimal kita baca sholawat kita sendiri itu. Masa merintah doang kita nggak baca? Maka janggal sebenarnya ya. Sebenarnya kita kalau nggak dikasih innal, maka di dalam tahlil itu lengkapnya, bagusnya sih Allahumma sholli afdhalas sholati Allahumma sholli afdhalas sholati ala sayyidil makhluqatika nuril huda. Itu dilanjut 3 kali. Itu sebagai penunjukan bahwa setelah kita baca ayat itu, nih saya buktikan baca sholawat. Kalian juga harus baca sholawat. Allah dan malaikat aja baca sholawat, gitu. Ya, ketika baca ayat itu tambahinlah sholawat, membuktikan oh iya bahwa kita memerintahkan, mengajak, kita juga nyontohin gitu loh, maksudnya. Ya, itu ayat. Itu sering ayat dibaca tapi tak ada sholawat. Kita sendiri nggak baca sholawat. Baik, jadi sholawat ya, sholawat itu wajib rukun di dalam khutbah. Selanjutnya wayat jelisu bainahuma, duduk di antara dua khutbah itu juga termasuk rukun di dalam khutbah. Duduk dulu baru. Wa antusalla rakaataini fi jamaah. Kemudian sholat 2 rakaat dan diadakan dengan jamaah. Nggak boleh sholat Jumat itu sendiri, itu nggak boleh. Nah, ya, fardunya itu dah 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah, kemudian sholatnya harus berjamaah dan dilakukan 2 rakaat, nggak boleh 3, nggak boleh 4, harus 2 rakaat. Itu udah ketentuan syariat, ya, gitu. Dan berjamaah. Oke. Baik, selanjutnya wahai atuha, sunnah-sunnahnya. Syarat sudah, wajib sudah. Sekarang sunnah. Arba'u khisalin. Ya. Arba'u khisalin.
4 perkara, ada 4 bagian. Ini yang menunjukkan hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama, al-ghuslu. Mandi terlebih dahulu ya. Mandi itu disunnahkan. Mandinya boleh diniatkan habis subuh kita mandi sekalian niat sholat Jumat, niat mandi Jumat, udah dapat sunnahnya. Dapat sunnahnya. Itu ada keterangannya. Jadi habis subuh saya niatin takutnya nanti kelupaan mandi atau nggak sempat mandi Jumat. Ya udah habis subuh itu mandi, niatkan sholat, niatkan mandi Jumat sekalian pas hari Jumat itu, ya. Boleh. Itu dapat kesunahannya. Wa tangdiful jasati, ya, membersihkan, ya membersihkan badan, kuku dibersihkan, semua pokoknya dirapi-rapikanlah badan itu, ya, karena ini hari besar, Sayyidul Ayyam, hari keberkahan, ya, kita sambut, ya, biar dapat keberkahannya. Nah kalau kita nggak antusias, kalau kita udah anggap hari itu biasa-biasa saja, ya mana dapat keberkahannya nanti gitu loh. Kita anggap hari itu hari spesial, kita siapkan badan kita harus spesial benar, rapi, ya, mandi, ya, watang diful jasad, merapikan badan. Kemudian walubsus thiyabul bid, memakai pakaiannya putih disunahkan, putih, pakaian putih, ya, disunahkan. Kalau nggak punya putih ya nggak apa-apa, sunnah. Kemudian wa akhdut tufri, memotong kuku. Tufri itu kuku, ya. Wattibu, wewangian atau wangi-wangi, tibun, wangi, pakai wewangian. Wangi mau awet mau nggak awet yang penting wangi, niat ngikutin sunnah Rasul, ya. Yang penting baunya nggak mengganggu yang lain. Wanginya mengganggu, egois, pokoknya saya suka, orang lain masa bodoh. Nah ini berbahaya juga loh. Wanginya itu favorit, seneng, tapi orang lain pada protes, ini wangi apa, nyong-nyong apa ya ini, mengganggu kekhusyuan ini. Iya wangi sih wangi, sunnah, tapi kan ganggu. Segala kebaikan kalau kita lakukan kok mengganggu yang lain, nah ini harus dibibirkan matang-matang, ya. Segala kebaikan, apapun kebaikan, apalagi hanya sunnah, ya, apapun kebaikan kalau kita lakukan kok mengganggu, nah ini harus kita pikirkan. Mengganggunya begitu banget, nggak sampai merusak ini, nggak itu loh. Nah kalau sampai mengganggu kekhusyukan kan ini mengganggu banget, begitu. Ya kalau lagi nggak sholat sih oke-oke aja lah. Kalau sholat kan mengganggu kekhusyukan itu, ya. Sholat wanginya dapat sunnahnya, tapi mengganggu itu mengganggu berarti ada kerugian, kita yang kena dosa, ya. Nanti pahala kita karena kita udah mengganggu yang lain, kena dosa, bisa-bisa buat menebus dosa itu, pahala yang sunnah itu habis dong, nggak punya pahala sama sekali, bahkan kurang nanti takutnya, begitu, ya. Jadi ingat-ingat kaidah itu, ingat-ingat kebaikan kalau kita lakukan kok mengganggu yang lain, ya, apalagi kebaikan sunnah nih, kebaikan sunnah, jangan sampai kita lakukan kebaikan sunnah itu kalau masih mengganggu orang lain, ya, kayak baca Quran, wonceng kan mengganggu umpamanya, ya kalau jam-jam tertentu, kalau merasa yang merasa terganggu hanya sedikit orang kan berarti bermasalah. Umumnya orang kok nggak terasa terganggu, ya nggak apa-apa, ya, begitu. Kalau ke masyarakat banyak orang yang merasa terganggu, ya harus kita perbaiki lagi gitu loh. Ya, jadi kemudian wayus tahabbul insat fi waktil khutbah, ya, dan disunahkan diam di waktu khutbah. Ini bahkan ada yang mewajibkan. Karena apa? Sebenarnya kita berbicara itu nggak membatalkan, tapi merusak pahala. Percuma pahala kita. Nah, ada yang berpendapat gitu. Bahkan ada yang berpendapat batal sholatnya ketika khutbah sudah mulai kok ngomong.
Ya, fakot lagot ini loh, lagot, fakot laut inilah yang dipermasalahkan dalam hadis fakot lagot. Ya, ketika seorang khotib naik mimbar, ya, maka khutbah itu udah mulai dilarang betul untuk berbicara. Bahkan main-main HP juga nggak dilarang. Ya, harus konsen mendengarkan khutbah. Ya, ketika khotib naik mimbar, sudah di situ batas kita harus benar-benar mendengarkan. Lebih baik tidur daripada main HP. Lebih baik ketiduran ya daripada kita main-main, tangan kita masih nggak bisa diem. Gitu. Nggak apa-apa ketiduran. Ya. Daripada kita melakukan yang bisa merusak pahala. Nah, fakot lagot ini rusak sholatnya apa rusak pahalanya gitu loh, itu masih diperdebatkan. Ya, ada lagi kebanyakan yang mengatakan itu fakot lagot. Kalau kita ikutin ini hanya sunnah, ya sunnah, bukan kalau memang merusak sholat maka dilarang betul. Jangan sampai, bukan hanya sunnah, wajib untuk tidak berbicara. Tapi ini disunahkan untuk tidak ngomong, untuk diem. Karena apa? Nanti bisa hilang pahalanya, rusak pahalanya ibadah itu ketika kita ngomong. Ya, itu. Jadi kalau sudah khotib naik mimbar, sudah. Kenapa? Udah, ini pembukanya beda. Jadi kalau sudah khotib naik mimbar, catatan hadir ditutup. Nggak ada sebuah keterangan seperti itu. Catatan hadir ditutup, ganti catatan kehusukan. Mana ini? Dalam khutbah ini yang benar-benar mendengarkan, ini khusyuk mana? Malaikat sudah sibuk di beda ini ya. Tadi kan absen. Sekarang malaikat ganti kehusukan, ngitung kehusukan, benar-benar keseriusan dalam mendengarkan khutbah siapa aja gitu. Ya. Buku absen udah ditutup. Itu. Ya, seperti itu. Jadi ketika khotib sudah naik mimbar, dah diem, diusahakan kita diem. Ya, wa yustahabul insat, disunahkan untuk kita diam mendengarkan khutbah. Ya, saat imam sedang berkhutbah. Ya, nah fil waktul khutbah. Wa man dakhalal imam, waman adapun ada seseorang dakhala masuk wal imamu, ya, ada orang masuk ke masjid wal imamu, dan imam yaktubu sedang, ya, yaktubu ini termasuk fil mudhari, jadi sedang berkhutbah, sedang berjalan khutbah itu. Sholat, maka sholatlah rakaat ini 2 rakaat khafifah ini dengan cepat, jangan lama-lama. Summa yajlisu, kemudian duduk. Kalau khutbah sudah mulai, baru datang, ya udah sholat aja 2 rakaat, jangan langsung duduk. Sunahnya begitu. Sholat cuman agak cepet sholatnya, jangan dilama-lamain. Ambil rukun-rukunnya saja, jangan lama-lama. Khafifah ini itu yang ringan. Udahlah, jangan berat-berat sholatnya, udah. Itu ya. Jadi sholat dulu baru duduk. Sholat apa? Ya, sholat boleh sholat tahiyat. Ya. Atau sholat qabliyah juga boleh, qabla duhur, qabla jum'ah. Pokoknya sholat 2 rakaat, nggak apa-apa. Itu disunahkan masian ketika khutbah masih berjalan, masih ini. Jadi sholat cepat, tidak. Jangan lama-lama sholatnya, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, yang bertanya silakan. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan di masa sholat Jumat, kalau kita ketinggalan sholat Jumat itu berarti tidak ada pengganti, maksudnya sholat zuhur. Jadi kita hanya bisa memohon kepada Allah kalau kita ini ketinggalan sholat Jumat. Satu. Terus yang kedua, masa wangi-wangian dalam sholat. Nah itu pengalaman kita kan disampaikan mengandung alkohol. Nah gimana kalau kita sholat pakai minyak wangi yang mengandung alkohol? Ada yang bilang katanya boleh karena tidak diminum, ada yang bilang haram boleh. Nah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik, tadi pertanyaan yang pertama, apabila kita tertinggal sholat Jumat maka nggak ada qadha. Betul gitu Pak Rahmat ya? Hah? Nggak ada ganti sholat zuhur ya? Udah, kita minta mohon maaf kepada Allah gitu ya. Baik. Nah, ketika ada yang mengucapkan seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu, kita cari dalilnya, kita cari kebenaran itu. Ya, kalau kita kembalikan kepada kitab tadi, kitab ini ya, kita punya pedoman nih. Tadi ketika waktunya sudah habis atau tidak memenuhi syarat, berarti kan kita nggak, waktunya habis berarti kan kita tertinggal. Ketika kita waktunya habis berarti kan tertinggal sholat Jumat. Tapi apa perintahnya di sini tadi? Sholat, ganti sholat. Ini udah jelas, ini udah bisa kita pakai patokan, berarti sholat zuhur ada, qadha ada. Ketika kita nggak sempat sholat Jumat atau tertinggal, maka ganti sholat zuhur. Ya, begitu. Memang ada sebagian ulama, ada berbagai ulama, qadha itu nggak ada. Nah, gimana caranya? Ya udah, perbanyaklah kita memohon istighfar. Karena waktu yang udah lewat ya udah. Nah, tapi Rasulullah pernah mengqadha. Begitu. Nah, itu yang jadi pedoman. Ya. Ada yang berpendapat qadha itu nggak ada, sholat ya udah, selesai, udah waktunya habis. Nanti kita ya udah dengan perbanyak sholat sunnah itu untuk menggantikan atau perbanyak istighfar. Waktu yang udah lewat nggak bisa kembali, atau berpendapat yang tidak ada qadha. Itu pendapat bagi yang tidak ada qadha. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mengikuti kitab ini sudah kita pedoman, diperintahkan. Imam Syafi'i perintahkan untuk mengganti sholat zuhur bagi yang tertinggal. Jadi jangan sampai nggak sholat gitu. Tetap ada penggantinya sholat zuhur. Kemudian wangi, pakai wangi-wangian yang tercampur alkohol. Ini gimana? Ya, gimana memakainya? Memang ini ya ada sebagian, maksudnya masih dalam perdebatan. Kalau alkoholnya lebih banyak, kandungan alkoholnya ya nggak boleh. Ada yang mengatakan alkohol itu sebenarnya nggak nempel, kena angin blek. Ketika disemprot, makanya kalau nyemprot agak jauh, kena angin udah kabur, nggak nempel di baju. Ada yang berpendapat seperti itu, maka minyak yang kispray itu boleh, karena alkoholnya kena angin, hilang, nggak nempel di baju. Ada yang berpendapat seperti, ada yang berkeyakinan mah itu campur alkohol, gimana, karena nggak boleh, itu benda najis. Ya, nah untuk amannya ya jangan. Ketika khusus pakai sholat, mending pakai minyak wangi yang biangan itu aja, walaupun murah-murah aman. Takutnya nanti dipertanyakan. Ya, memang secara ilmiahnya alkohol ketika disemprotin itu kena angin hilang. Ya, alkohol itu ngapas itu istilahnya, beruap. Iya, nggak nempel. Itu yang berpendapat boleh, itu beralasan seperti itu. Ada yang beralasan makan campurannya sedikit mah nggak apa-apa kalau sedikit. Ya kayak kita pakai cincin emas, kalau emasnya kadarnya ya di bawah 50% mah nggak apa-apa. Kalau udah di atas 50%, ya emas yang 18 itu, emas 18 karat, nah, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau hati-hati ya janganlah, jangan pakai cincin yang mengandung emas, jangan gitu. Kalau kita mau ikhtiaton untuk hati-hati. Ya, minyak juga seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat karena alkohol itu nguap jadi hilang sehingga diperbolehkan. Tapi kita kan khawatir, takutnya najis bener. Ya udah, apa repotnya kita pakai minyak yang enggak ada alkohol? Iya kan? Khusus buat sholat. Ini minyak khusus buat sholat, ini minyak khusus buat kondangan. Ketika mau kondangan pakai kispray, sholatnya pakai itu juga di kondangan, sama bahaya. Ya, yes, pokoknya keyakinan kita yang penting ya, keyakinan kita. Kalau kita ragu, udah. Kalau kita ragu ya udah, jangan pakai yang kispray. Baik. Ya. Salam. Ya, sholat Jumat itu zuhur. Itu saya dari itu sholat Jumat itu 2 gelombang. Itu gimana? Sholat Jumat? Hah? 2? Gelombang. Jadi gelombang kedua jam 13. Oh. Masa pandemi ini. Di mana itu, Pak? Nah, itu saya nonton. Di TV saya nonton. Di TV? Beda tempat kali itu, Pak? Beda tempat atau beda channel kali? Iya.
Kalau memang mungkin nggak memungkinkan untuk satu kloter saking penuhnya mungkin, nah seperti itu mungkin ada beralasan seperti itu, ya kan nggak boleh kalau kita ikutin hukum, nggak boleh ada 2 khutbah dalam satu tempat, dalam satu wilayah, itu kan nggak boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu. Hah? Ya karena pandemi beda kloternya agar tidak terjadi mobilitasnya agar berkurang gitulah, nggak berdesakan. Ya mungkin alasan itu bolehlah, itu pengecualian, itu rukhsah daripada nggak. Hah? Ya. Ya. Yang jelas kalau kita ngikutin kaidah fikihnya yang nggak boleh ada 2 khutbah di satu tempat, nah ini itu terkena itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau ada rukhsah, ini pengecualian, kan nggak sering dilakukan karena ada masalah, karena ada sesuatu, ya mungkin dapat dispensasi, dapat rukhsah. Itu aja Pak. Ya, oke. Ini batas jadi musafir itu berapa? Ya, Batas musafir. batas musafir. Kalau misalnya pergi ya, tugas. Siap. Ya. Kalau itu Bapak Bojo yang di Dubai ya. Ya. Kita juga musafir, tapi batasannya berapa hari? Ya. Yang dia nanti kalau ini Bojo itu udah 2 bulan musafir dulu kan? Itu juga ada. Batas musafir berapa? Ya, bagus. Siap. Jadi batas musafir kalau dalam kitab ini ikut di dalam bab muzzah khuffain. Kemarin sudah ya. Jadi kalau kita ngikutin kembali kepada bab khuffain ya, itu batas musafir itu terhitung sampai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu batas musafir. Hitungan normal orang itu 3 hari 3 malam itu udah hilang capeknya lah. Ya, capek apapun 3 hari 3 malam udah capek. Itu boleh dalam fikih ini boleh terhitung masih musafir. Ya, selebihnya ada yang berpendapat selagi dia belum mukim, belum menyatakan tinggal di situ, terhitung masih musafir walaupun masih sebulan di situ. Nah, ini kecil, pendapat kecil. Ya, ketika ada pendapat sebagian ulama ya itu sebenarnya jangan dipakai. Yang kita pakai jumhur aja. Kebanyakan ulama itu berpendapat 3 hari, ya udah 3 hari itu batas. Ya baiknya kalau memang udah sehari udah agak capek, ya udah jangan kita menganggap musafir lagi. Ya, nyusahin. Itu ya. Jadi batasnya 3 hari kalau kita ikut fikih yang batasnya 3 hari. Ini idealnya 3 hari. Ya, walaupun ada yang berpendapat. Wong kalau kita belajar ilmu filsafat aja, pergi nih kita ke tetangga silaturahim itu terhitung musafir. Dia dalam kondisi bepergian. Yang nggak terhitung musafir ya di rumah itu ilmu filsafat kayak begitu. Maka ada ya mahasiswa yang pergi sedikit aja udah. Ya, maka ada di daerah di Surabaya itu ada yang sholatnya 3 waktu. Karena terhitung semua. Kalau keluar rumah udah musafir, dia langsung menjamak zuhur asar. Maghrib isya, nanti subuh. Dah, sholatnya cuma 3 waktu itu. Dia berpedoman karena musafir, menganggap dirinya musafir terus. Tiap hari keluar rumah, dia itu musafir. Nah, ya kita normal-normal sajalah. Ya, kita normal-normal saja. Imam Syafi'i itu mengatakan 3 kali, batasnya udahlah. Ya kalau kita mau ambil seminggu sekali ya jangan terus-terusan ya, setahun sekali ya, seminggu lah kita hitung musafir terus. Ya normalnya 3 hari. 3 hari itu normalnya. Kita ikut di bab khufain. Ya. Di batas khufain itu kan 3 hari. Bab khufain itu dijelaskan masalah musafir. Oke, ada lagi satu lagi ya. Satu lagi jam 8:30. Oke, Pak Haji. Apa ini? Saya nggak ada. Salam. Salam. Oh, assalamualaikum khutbah. Enggak termasuk rukun. Enggak termasuk rukun salam itu, cuman sunnah. Ya. Gitu. Itu sunnah ya, ketika salam itu memang
nggak termasuk rukun. Rukunnya ya 5 itu dah. Nggak pakai salam nggak apa-apa, tapi kok ya nggak pantas kalau nggak pakai salam. Maka salam dulu, ya, baru ini apa? Azan. Biar ada jeda gitu loh. Salam duduk sebentar, nggak usah umumnya nggak apa. Pakai azan nggak? Yang penting itu terpenuhin. Azan disunahkan azan. Rukunnya ya 5 itu udah sah. Ya pokoknya tadi syarat tadi kan ada ya. Syaratnya apa aja sebelum kita melakukan sholat Jumat? Tadi ada 3. Ya, oke. Ini untuk melakukan. Kan tadi ada yang syarat wajib, syarat wajib kan ada. Ini syarat melakukan sholat Jumat ada 3. Rukunnya juga ada 3. Itu semuanya ada 3. Itu udah terpenuhin, ya udah. Nah, khutbah sendiri ada rukunnya juga, begitu ya. Umpamanya khutbahnya sekali doang, nah itu nggak boleh karena ada khutbatain 2 khutbah. Itu loh ya. Itu salam nggak termasuk rukun, salam. Ya. Makanya dikasih kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah itu disunahkan. Ketika khutbah, ya. Baik ya, cukup ya. Nah, saya ingat kemarin itu terjadi apa ya, perdebatan yang sampai memanas di masjid, dalam masjid itu. Saya nggak usah nyebutin masjidnya mana, mungkin ilmunya yang kurang tahu ya, nggak baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, langsung di situ disalah-salahkan, khotibnya itu disalah-salahkan di tempat. Ada sesepuh situ yang menyalahkan. Tuh, malunya bukan main tuh khotib. Ya. Padahal ya saya dapat cerita aja. Ya dia udah baca Quran nggak di awal gitu. Kalau di awal udah baca Quran ya udah, nggak baca itu yang sah aja. Ya memang karena sering dengernya innallaha wa malaikatahu itu kayak seakan wajib dibaca, ketika tertinggal maka disalahkan. Nah, inilah pentingnya belajar. Orang yang semakin pintar itu bukan semakin menyalahkan, tapi semakin menunduk itulah. Tapi orang kalau semakin nggak pintar, semakin dikit-dikit salah, kayak pendapatnya sendiri yang nah, semakin banyak ilmu itu maka semakin nunduk itu, semakin banyak ilmu bukan semakin mudah menyalahkan. Diteliti dulu, walaupun salah, terlihat salah nih, diteliti dulu, dicari ini ada nggak pendapat seperti ini, ada nggak benar, nggak langsung menyalahkan. Baik, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zidna ilman نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا الاستقامة حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.